Sylvester mengatakan bahwa dia sudah bertemu dengan Pak JK Yusuf Kala. Namun pertemuan tersebut ternyata dibantah oleh juru bicaranya Pak JK sendiri, yaitu Pak Hussein Abdullah. Pak Hussein Abdullah mengatakan bahwa Sylvester tidak pernah bertemu Pak JK. Pak JK pun tidak pernah mengenal dia. Dan semakin menegaskan lagi ketika dibantah oleh anaknya Pak JK, yaitu Pak Mukhlisa Kala. Dia menyampaikan pembohong, tidak pernah bertemu Bapak, dia buronan. Bagaimana dengan pernyataan ketemu Pak JK? Ini makin mengekalkan kalau pendukungnya Pak Jokowi itu memang diajari bohong begitu ya. Tapi bohongnya dalam hal ini bohongnya orang bego. Bagaimana logika hukumnya? Andai kata bener ya. Ada peristiwa dia ketemu Pak JK. Hak Pak JK itu apa? Pak JK tidak berada pada wilayah ini. Tidak berada pada wilayahnya. Ini wilayahnya kejaksaan, tinggal dia diborgol, masukkan penjara. Begitu. Nggak ada wilayah lain. Ketemu Pak. Ini kan bahasanya kan muter-muter. Saya akan menjalani proses hukum. Proses hukum apa? Ini sudah bukan proses hukum, tapi proses pemidanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada kesempatan malam hari ini kita menghadirkan satu orang pakar hukum pidana, Dr. Muhammad Taufik SHMH, dan kali ini kita akan membahas kasus yang semakin meruncing, yaitu tentang Sylvester Matutina yang sudah ditetapkan sebagai narapidana. Dan kemarin pada Senin tanggal 4 Agustus 2025, Kejari Jakarta Selatan sudah mengirimkan surat. Namun kemudian saat Sylvester ada di Polda, katanya suratnya belum sampai. Dan konon katanya Sylvester mengatakan bahwa dia sudah bertemu dengan Pak JK Yusuf Kala. Namun pertemuan tersebut ternyata dibantah oleh juru bicaranya Pak JK sendiri, yaitu Pak Hussein Abdullah. Pak Hussein Abdullah mengatakan bahwa Sylvester tidak pernah bertemu Pak JK. Pak JK pun tidak pernah mengenal dia. Dan semakin menegaskan lagi ketika dibantah oleh anaknya Pak JK, yaitu Pak Mukhlisa Kala. Dia menyampaikan pembohong, tidak pernah bertemu Bapak, dia buronan. Nah, ini kan semakin menarik dan kita belum dapat info terkait penangkapan Sylvester Matutina sampai dengan hari ini. Untuk itu kita akan membahasnya bersama Pak Dr. Muhammad Taufik SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Muhammad Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Dokter ini, Pak Sylvester Matutina nih sampai dengan hari ini belum ada info penangkapan tentang beliau nih. Pak Dokter silakan komentar. Eh, saya melihat ini cerita ini makin mengukuhkan selain Risa Khalid ya, makin mengukuhkan kalau Kejaksaan Agung itu langsung atau tidak langsung sedikit atau sebagian besar itu masih dikooptasi oleh kekuatan Jokowi begitu ya. Pertama kita harus menganalisanya, ini kan sudah inkrah 2019. Perkara ini 2017 disidangkan, kemudian apa namanya inkrah 2019 ya tanggal 30 Juli 2019. Tapi kalau tidak meletus lewat media sosial begitu ya tidak akan ada suara dan mungkin juga tidak akan apa ada kepedulian dari Kejaksaan Agung begitu. Nah, kalau melihat pernyataan apa humasnya Kejaksaan Agung ini kan bahasanya bersayap ya. Sudah diberikan surat, kemudian apa untuk datang dan dibantah oleh Sylvester, malah dia cari-cari alasan pembenar datang ke kantor polisi begitu, mungkin nego-nego juga sih dikasih nasihat apa, maka muncullah pernyataan sudah ketemu Pak JK. Nah, saya mau memulai dulu dari kenapa sampai 6 tahun ini menandakan Kejaksaan Agung itu sudah terkooptasi begitu, masih terkooptasi oleh kekuatan Joko Widodo begitu ya, oleh kekuatan Joko Widodo. Jadi jangan terlalu memuji juga Kejaksaan Agung soal dia dijaga tentara dan sebagainya, itu persoalan lain ya. Tetapi terhadap kasus Sylvester Matutina ini jelas Kejaksaan Agung selama ini sudah dikooptasi atau terkooptasi begitu oleh pengaruh Jokowi sehingga tidak berpihak, karena ternyata bukan hanya itu.
Risa Khalid juga begitu. Dan main-main kan, sudah jadi tersangka tapi tidak ditangkap. Tiba-tiba kemudian menerbitkan red notice, ya, catatan merah. Ya apa-apaan begitu. Ini ya menurut saya kalau kita bicara dalam kapasitas saya sebagai Ketua Pusat Studi dan Kajian Anti Korupsi Unisula, ini geblek lah itu. Saya harus mengatakan Kejaksaan Agung geblek lah. Jangan terlalu dipuji dia begini-begini menyita ini. Main-main begitu ya. Termasuk siapa sih Sylvester Matutina? Kok bisa begitu hebat? Sehingga sejujurnya nggak ada upaya. Sekarang penangkapan. Kalau Senin diundang itu betul. Diundang untuk eksekusi. Nah, mekanismenya begini. Seseorang yang mau dipenjarakan, apakah dalam proses tersangka, terdakwa, lebih-lebih terpidana itu pasti diperiksa kesehatannya dulu. Jadi Sylvester itu diundang, didatangkan dokter begitu, dicek tensinya, riwayat kesehatannya, kemudian peneliti administrasi dari Kejaksaan Agung akan memeriksa benar saudara ini orangnya tidak salah. Karena di Indonesia banyak kemungkinan ya. Dulu kalau ini tidak terkenal begitu mungkin bisa dipenjara, tapi bukan Sylvester Matutina, itu bisa aja ada Joki Joki Napi begitu. Nah, setelah itu dia tinggal dipenjarakan. Milih mana begitu ya? Apakah mau memilih di apa itu Lowok Waru di Surabaya, ataukah dia mau memilih di Makassar? Kalau saya idealnya di Makassar ya, biar dekat dengan pendukungnya Pak JK itu loh, idealnya di Makassar ya. Atau dia mau di Cipinang, di Sukamiskin dan sebagainya ya. Jadi ini sudah selesai dan dia mau lobby-lobby siapapun nggak bisa karena apa? Kekeliruan terbesarnya dia dan juga Kejaksaan Agung ini bukan kesalahan MA, bukan kesalahan pengadilan manapun, tapi murni kesalahan Kejaksaan Agung. Kenapa dalam bahasa Jawanya, kenapa berleha-leha membiarkan dia bicara di sana, mulutnya masih memfitnah jenderal-jenderal, menantang jenderal-jenderal. Dan sekarang sudah posisi seperti ini, masih show of force, datang ke Polda Metro Polda. Jaya dan sebagainya. Nah, mestinya ini sudah nggak ada upaya hukum yang lain dan dia tidak bisa mendapatkan hak prerogatif presiden, misalkan diberikan amnesti karena dia belum masuk, belum di penjara. Kekeliruan dia terbesarnya itu ya. Kalau dia ini pintar, ahli hukum, pengacara, dia itu sebenarnya manusia tidak berguna. Saya balik ini. Dia kalau diskusi dengan Rocky Gerung selalu mengatakan, Anda ini manusia tidak berguna ini, Pak Jokowi lebih hebat dan begini. Nah, tapi sekarang kan terbukti dia itu tidak berguna. Nah, orang yang tidak berguna, kenapa Kejaksaan Agung itu masih menunda-nunda itu untuk kepentingan apa? Apa ada kekuatan besar di balik Sylvester Matutina ini sehingga Kejaksaan Agung tidak punya nyali? Menurut saya perintahnya cuma satu, tangkap. Kalau tidak bisa mengerahkan kepolisian, ada rivalitas, kerahkan tentara boleh, ya. Tapi lebih bagusnya memang menghormati yang menyeret itu kepolisian begitu. Lakukanlah dengan cara-cara yang lain gitu loh. Jadi menurut saya kalau bahasanya orang Jakarta ini lebay ini, ya. Kejaksaan Agung ini lebay. Nah, kemudian bagaimana dengan pernyataan ketemu Pak JK? Ini makin mengekalkan kalau pendukungnya Pak Jokowi itu memang diajari bohong begitu ya. Tapi bohongnya dalam hal ini bohongnya orang bego. Bagaimana logika hukumnya? Andai kata bener ya. Ada peristiwa dia ketemu Pak JK. Hak Pak JK itu apa? Pak JK tidak berada pada wilayah ini. Tidak berada pada wilayahnya. Ini wilayahnya kejaksaan, tinggal dia diborgol, masukkan penjara. Begitu. Nggak ada wilayah lain. Ketemu Pak. Ini kan bahasanya kan muter-muter. Saya akan menjalani proses hukum. Proses hukum apa? Ini sudah bukan proses hukum, tapi proses pemidanaan. Proses hukum itu di sidang, menyajikan bukti, melakukan pembelaan dan sebagainya itu proses hukum. Ini namanya eksekusi, proses pemidanaan. Proses hukumnya sudah selesai. Ini proses pemenjaraan sebagai akibat hukuman atas perbuatan yang dia lakukan selama ini. Jadi pernyataan-pernyataan yang mengatakan ketemu Pak JK memaafkan, tidak perlu ditanggapi itu ya. Ini ya saya sekali lagi saya mengkritik Kejaksaan Agung sekalipun banyak kawan-kawan saya di sana banyak ya. Kawan-kawan saya menduduki jabatan penting di Kejaksaan Agung itu banyak. Tapi sebagai ilmuwan, sebagai akademisi, saya mengatakan inilah yang disebut ada di dalam tulisan saya, mahalnya keadilan hukum.
Di Jakarta ada ibu-ibu punya didatang untuk jadi saksi perdata, jadi tersangka, ditahan oleh polisi bersama anaknya umur umur 9 bulan. Orang membiarkan saja. Ya ini Sylvester Matutina dan saya meminta ya tidak usah menunggu dia dijebloskan ke penjara. Itu Pak Prabowo harus mencopot yang namanya Sylvester Matutina sebagai komisaris ya. Nggak ada manfaatnya. Ini kebalik seperti dulu saya sering mengatakan Rocky Gerung, kamu tuh tidak berguna. Anda itu tidak berguna buat negara ini ya. 1.000 si Sylvester ditahan pun tidak ngaruh pada negara ini. Jadi orang-orang yang sudah seperti ini itu sudah tidak perlu lagi tampil di muka publik, tidak perlu diwawancara. Yang dia lebih cocok diwawancara, diwawancara di penjara, wawancara cocoknya manusia itu. Salam akal waras, tetaplah menjadi orang yang cerdas, jernih, jujur, pemberani. Oke, Dokter Muhammad Taufik, ini ada satu pertanyaan lagi yang menurut saya ini penting untuk dijawab. Sejauh ini kan Sylvester Matutina tetap saja berkoar-koar mendukung dan membela apa saja yang dilakukan oleh Pak Jokowi, khususnya dalam dugaan ijazah palsu ini, dan bahkan beliau itu melayangkan apa namanya melayangkan ke Polda itu untuk menangkap Roy Suryo, dia sebut Roy Panci di situ. Nah, secara hukum apakah kemudian apa namanya pelaporan dari Sylvester Matutina ini berhak dilanjutkan lagi, padahal beliau statusnya adalah sebagai narapidana. Nah, ini secara hukum seperti apa, Dr. Muhammad Taufik? Pertama, dia tidak memahami hukum acara pidana. Hukum acara pidana itu tata cara menjalankan aturan-aturan pidana. Aturan pidana itu formil, material apa, itu diaturnya di hukum acara. Dia tidak memahami itu. Kemudian yang kedua, Sylvester Matutina itu di dalam bahasa hukum nobody. Dia itu bukan siapa-siapa, kamu itu bukan siapa-siapa. Terus yang ketiga, kenapa saya bilang dia tidak memahami sistem peradilan pidana? Karena penetapan tersangka dan sebagainya itu sudah masuk penyidikan. Penyidikan itu bukan wewenangnya seorang Sylvester Matutina. Dia sama sekali nggak paham, jadi dia tidak paham hukum pidana, dia tidak paham hukum acara pidana, dan dia itu nobody. Bagaimana mungkin seorang narapidana kowar-kowar meminta orang lain ditangkap? Menurut saya lebih melihat dari aspek politik. Mungkin ada kontrak politiknya dengan Pak Jokowi, dia harus terus teriak begitu supaya dapat bayaran dia harus teriak. Kemungkinan seperti itu, makanya dia ibaratnya orang sudah masuk jatuh ke sungai atau laut dia tidak berenang, jerami pun dia pegang gitu loh. Jerami pun dia pegang itu dan sekarang dia seperti itu. Masih ingin menunjukkan eksistensinya, masih ingin mengatakan saya masih survive sebagai pembela Pak Jokowi. Uh, Kalau dia mengatakan sah tidak sah, menurut saya bahasa Jawa, bahasa Inggrisnya meminjam istilahnya Gus Dur ya, bukan Gus Dur, Gus Dur, like I care, emangnya gue pikirin. Ya, dulu Gus Dur terkenal dengan ungkapan like I care. Emangnya gue pikirin itu. Nah, jadi nggak usah di bahasa Jawanya nggak usah digagas, bahasa Jawa Timurnya nggak usah direken, bahasa Betawinya emang gue pikirin, ya. Bahasanya Australia nobody, kamu itu bukan siapa-siapa. Jadi nggak ngaruh. Jadi jangan media massa ini bagaimana ya orang narapidana diwawancara ngirim-ngirim surat minta ditangkap orang dia sendiri aja tidak konsekuen tidak konsisten kok ya jadi dia itu sudah kehilangan di dalam hukum namanya kredibilitas Oke, gitu artinya ya artinya kalaupun Sylvester misalnya melaporkan Jokowi ke Polda itu laporannya itu ya tidak berhak dilanjutkan gitu apa seperti apa, Dokter Muhammad Taufik? ya ya bolehlah diterima polisi dicatat terus dimasukkan kotak sampah begitu ya jadi cara menghargai Sylvester Matutina diterima, dicatat, dimasukkan kotak sampah. Karena suratnya Sylvester Matutina nggak ada hubungannya dengan sistem peradilan pidana, nggak ada hubungannya dengan proses
Roy Suryo. Itu yang tadi aku bilang, saya ini ingin mempersembahkan pembelaan terakhir saya kepada Ndoro saya, majikan saya, begitu ya. Kalau pembantu itu bedinde begitu ya, itu kepada Ndoro Tuan, bahwa saya masih menghormati kamu, membela kamu di saat-saat saya ini sudah jatuh ke dalam air yang sudah seleher gitu ya. Itu jadi kalau bahasa Jawa Timur no reken, bahasa Betawi emang gue pikirin ya, bahasa Jawanya Jawa Solo Jogja Semarang ora digagas Orang gitu. digagas. Ya. Oke, Dokter Ya. Muhammad, berikutnya ini seandainya Sylvester Matutina ini kemudian ditangkap oleh kejaksaan dan menjalani prosesnya ya, apakah status dia sebagai komisaris BUMN itu langsung gugur atau boleh dia sebagai seorang narapidana tetap menjabat sebagai komisaris, Dokter Muhammad Taufik secara hukum? Saya jawab yang terakhir. Kalau negara ini sinring boleh ya. Negara ini sinring, nggak ada orang pinter ya. Sarjana hukumnya cuma hitungan 10 jari saja begitu ya. Bolehlah dia jabat ya. Atau tadi aku bilang orang pinter SH-nya, sarjana hukumnya cuma 10 boleh. Tapi karena negara ini waras. Negara ini waras. Nah buktinya Tom Lembong dengan kepres dimentahkan semua perkara yang melingkupi dia. Yang lain-lain dimaafkan dengan amnesti ya. Jadi itu sama sekali tidak ngaruh. Saya sama sekali tidak ngaruh, tidak punya apa kekuatan apapun lah apa yang upaya yang sudah dia lakukan dan akan dia lakukan. Karena ini sudah terakhir. Kalau yang namanya kejuaraan itu yang menang kan kasih piala dia dikasih piala namanya borgol ya. Saya malah titip pesan kalau ketemu Pitra pinjem borgolnya Pitra. Pitra itu kan sering kalau itu Iya, iya, iya. ngelucu-ngelucu pakai borgol itu kasihkan ke itu, kasihkan Sylvester Matutina. Nggak ada upaya hukum apa, ya. Itu kekeliruan dia dan saya balik feedback lagi. Ini kalau bicara apa tentang tarik menarik kekuatan, Kejaksaan Agung sebagian atau seluruhnya masih dikooptasi oleh enggan keseganan kepada pendukungnya Pak Joko Widodo. Padahal Pak Prabowo sudah berubah ya meskipun belum revolusioner, tapi dalam waktu-waktu yang mendatang ini tentu akan ada perubahan. Dan saya sudah diberitahu oleh orang-orang Kumham, Gus Nur itu sejak Maret itu sudah tahu surat tentang amnesti sedang dibuat Prabowo itu sudah. Teman saya bilang kok terlalu lama ya harus menunggu sampai dengan bulan Agustus begitu baru diterbitkan. Tetapi saya dengar karena saya intens ya, kebetulan Gus Dur di Surakarta ya. Nah, saya juga tidak tahu apakah amnesti itu juga berlaku kepada Bambang Tri. Kalau Bambang Tri ya mestinya dia harus keluar. Nah, ini Bambang Tri itu masih di Lembaga Pemasyarakatan Sragen. Jadi kembali kepada topik tentang Sylvester Matutina, EU mau pakai strategi apapun itu sudah sudah nggak ada. Ya masuk penjara saja lah itu lebih terhormat. Nah saya kalau boleh memilihkan ya lebih bagus di Lembaga Pemasyarakatan Makassar itu ya. Itu bagus itu paling cocok buat dia itu ya. Nah, jadi nanti bisa Pak Hamid Awaludin bisa besok tiap saat ya. Anaknya Pak Yusuf Kala juga bisa lihat-lihat. Tapi kalau Pak JK saya yakin nggak pengen besok dan nggak pengen lihat gitu. Karena dia di depan Pak JK nobody. Kamu itu bukan siapa-siapa begitu. Oke, Ya. Dokter Muhammad Taufik, ini kita saya coba menyampaikan bahwa apa yang dibacakan kemarin statusnya Bambang Tri belum masuk daftar dari 1.000 lebih daftar Waduh, yang dibacakan ini kasihan ya. tidak masuk amnesti. Yang saya tahu begitu, Dokter Waduh, Muhammad Taufik. kasihan ya. Tapi Ya, tapi meski gimana? Apa? tapi PB masuk. Kalaupun tidak amnesti, PB Iya, masuk. iya, PB itu iya. sudah menjalani 2/3, harusnya dia sudah dikeluarkan. Gus Nur menjabat 2/3 itu pada tanggal 22 April 2025. Nah, sekarang sudah Julinya lewat, Agustusnya sudah minggu-minggu awal. Mesinnya juga sudah dikeluarkan begitu. Ya. Iya. Ya, Dokter Muhammad Taufik, apakah kemudian ini sebagai indikator atau tanda-tanda bahwa ada perubahan di dalam dinamika politik yang selama ini dalam tanda kutip ya masih dikuasai atau dikooptasi oleh
dalam tanda kutip rezim Jokowi ya. Apakah sudah ada perubahan Ya, ini indikatornya? Silakan Dr. Muhammad. ya perubahan sedikit lah. Sikap sikap pemaafan Pak Prabowo ini bagus lah, pemaafan Pak Prabowo. Tapi secara suprastruktur kekuasaan, penegakan hukum kita belum banyak berubah. Nah, buktinya masih ada ibu-ibu bawa anak 9 bulan di penjara, ya belum belum banyak berubah. Baru terjadi perubahan kalau sudah penggantian besar-besaran, Kapolri diganti, ketua ketua PKK diganti. PKK apa KPK ya? KPK ya, KPK. Kayak Pak kadang-kadang Firly lupa. juga Pak Firly juga nggak ada kabar Pak sampai sekarang ya. Ya, Pak Firly juga tidak ada kabar. Kabarnya sudah kabur begitu ya. Ah, kemudian Kapolri pasti harus diganti. Beberapa Kapolda yang masih menjadi kaki tangannya Pak Jokowi diganti. Dan saya mengusulkan kalau ada penggantian Kapolri jangan orang reskrim, tapi berikan kepada orang-orang intel. Karena kalau reskrim itu pendekatan pendekatan balas dendam, pendekatannya cuma pidana. Mau enggak pidana, ini enggak mau pidana, ini tidak mau dipidana begitu-begitu. Kalau intel itu masih lebih manusiawi ya, karena dia tiap hari berinteraksi mendekati orang, membujuk orang begitu, itu lebih cocok. Karena saya kasih tahu sejarah polisi sampai hari ini, ketika keberadaan Kapolri belum pernah dijabat oleh orang-orang intel. Jadi sudah sepantasnya orang-orang intel diberi kepercayaan untuk menduduki jabatan sebagai kepala kepolisian. Ya, dan Kejaksaan Agung juga harus dirubah. Jaksa Agungnya sebaik-baik apapun kalau orang sudah terlalu lama di satu tempat, dia sudah akan kehilangan apa orientasi, dia akan kehilangan inisiasi dan dia juga cenderung berada pada wilayah-wilayah mapan. Kita butuhkan orang-orang yang progresif, ya. Itu kalau bahkan seharusnya kepala PPATK itu juga diganti, itu ya, kepala PPATK. Jadi lembaga-lembaga penting itu harus diduduki orang-orang yang punya kredibilitas, orang-orang tidak bermasalah dan kalau ada revitalisasi di organ BUMN ya mestinya mengikuti Jepang. Saya kan belajar tentang Good Corporate Governance 2008 itu di Jepang. Di Jepang itu kalau perusahaan kinerjanya buruk, tidak untung begitu, bukan diduduki, bukan direksinya diganti, direksinya tetap menjabat, tapi gajinya dipotong, fasilitasnya dikurangi. Lah di sini perusahaannya nggak berkembang, gajinya tetap fasilitasnya ditambahkan. Kan menurut saya ini gila-gilaan begitu. Ya, begitu, Mas. Dr. Muhammad Pendapat Taufik, saya. ini agak menyimpang sedikit tapi masih dalam kerangka ini. Kalau kita lihat penegakan hukum kita ini kan no viral no justice ya, seperti apa yang terjadi hari ini. Hmm, Seperti Sylvester betul. ini diproses kan karena kemudian kemarin ada rame-rame ke Iya, Kejari Jakarta Selatan. Nah, kalau kita perhatikan ke belakang, ini kan lagi rame juga soal pengungkapan kembali kasusnya Pak Ade Armando tahun 2015 soal penodaan iya. agama. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih sebenarnya kasus tersebut dan statusnya seperti apa? Jangan-jangan ini 11-12 seperti yang terjadi di Sylvester Matutina nih. Silakan Dr. Muhammad Taufik. Sebenarnya di Armando bukan hanya 2015, 2022 pun juga ada begitu. Tapi saya tidak tertarik mengomentari Ade Armando itu PR yang berikutnya aja. Kita konsentrasi kepada Sylvester ya. Karena nanti itu akan menjadi batu sandungan juga. Jadi kejaksaan ini sudah kita seperti ini saja, dia masih mengatakan akan kalimat akan itu tidak tepat. Kalau perlu diterjunkan tim tembak, ditembak kakinya begitu kalau melarikan diri dan melarikan diri ya. Jadi begitu dong orang bayangkan. Saya itu sering lihat dan selalu saya blok ya kalau dapat kabar video viral ada pencuri dibunuh dibakar itu selalu saya matikan karena apa perubahan itu harus seperti seperti apa One Piece ya non violent movement perubahan itu harus seperti One Piece bendera One Piece non violent movement ya sebagai anime seperti anime di Jepang gitu jadi gerakan anti kekerasan saya tidak suka kekerasan ya tapi terhadap orang yang mulutnya tidak bisa diatur, tata keramanya tidak ada, tidak punya etika. Jadi jangan berbicara etika kepada orang yang tidak mengerti etika. Etika itu di atas hukum. Kalau dia tidak mengerti etika, ya jangan bicara kepada orang seperti Sylvester Matutina. Dan kepada Ade Armando, saya tidak terlalu banyak mengomentari. Saya sudah bicara dengan banyak orang, biar ini dulu konsentrasinya. Sama ketika dulu kita meneriaki Ahok,
kan butuh manusia banyak banget sampai jutaan baru Ahok diproses. Ini hampir sama seperti itu ya. Dan ini sebenarnya kritikan bukan buat Kejaksaan Agung. Rakyat banyak mencintai Kejaksaan Agung sepanjang you tidak main-main. Risa Khalid itu pasti dulunya main-main ya. Kemudian Sylvester Matutina itu juga main-main. Saya sepakat, no viral, no justice. Tetapi terkadang no viral yang apa? Viral pun juga no justice ya. Still viral no justice. Still viral no justice itu masih banyak kasus-kasus kecil orang ditahan, bawa anak, kasus kecil orang nyuri ini ditahan itu kan sudah ada sejak sejak apa namanya pasca reformasi ini bergulir itu sudah ada. Artinya itu bukan barang baru. Jadi harapan saya tidak ada yang lain. Sylvester Matutina itu diborgol. Kalau tidak berani, tolong kasih saya pinjem borgolnya Pitra, nanti tak borgolnya itu. Atau kalau tidak, biar agak keren, jempolnya aja yang diborgol dikasih tali begitu, kayak polisi-polisi nangkep kejahatan-kejahatan cemen begitu loh. Ya, itu saja. Ya, Oke, oke, terima kasih Dr. Muhammad Taufik atas oke, waktunya karena ini ya, menjelang sholat Isya dan kita oke, insya Allah akan lanjutkan diskusi-diskusi berikutnya ya Dr. oke, Muhammad Taufik. Terima kasih oke, teman-teman yang sudah menonton. oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.